私と同じでね。泣き落としであの日だけデートしても助けたのね。長男相手にはいくら夜桜と言っても。すげえな。悲鳴までリアルだぜ。水中か。早く上に戻。どう使うか体験したくないか。逃げ4対1で叶うと。黒百合義政、まさに奇跡だ。時に奇跡。何の話だ。俺の家族の何を知ってる。負けちったよ。さっきはごめんな、太陽。ネズミもなんだかんだ楽しそうでしたし。Namun pintu toiletnya malah dikunci dong dengan kunci otomatis pula yang setiap menit berganti. Alhasil Tayo pun pesing di tempat. Kepesing. Yo prekabare, Lang Briki Upin Peteng Rangkum. Anime terbaru yang pasti bikin kita salting, ngakak dan juga tegang anunya. Dimana Upin katanya nyeritakan anime Yozakura Family Season 1 yang menceritakan seorang remaja dengan trauma kelamnya. Namun ia bertemu dengan keluarga mata-mata. Dan karena situasi mendadak, remaja itu terpaksa menikah dengan cewek dari keluarga mata-mata itu. Terus kesabas-sabasi lagi. Kepo kan dengan alur ceritanya? Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, mari kita katakan passwordnya bersama-sama, re. 1, 2, 3. Kepesing. Cerita dibuka, kita diperlihatkan sebuah kejadian kecelakaan yang merenggut satu keluarga. Namun ada satu anak yang masih selamat, di mana itu membuatnya sangat trauma atas kehilangan orang yang tersayang. Namun remaja itu masih punya harapan, sebab ia masih punya teman masa kecil yang selalu ada di sampingnya. Lalu kita melompat beberapa hari kemudian. Oke, mari kita perkenalkan MC kita. Dia bernama Taiyo Asano. Dan karena kejadian sebelumnya, Taiyo menjadi pribadi yang pendiam. Tapi untungnya teman-teman Taiyo selalu berjuang untuk mendapatkan hatinya, untuk menjadi sahabat, rek. Bukan yang aneh-aneh. Bro, sadar bro, dia sudah kejang-kejang tuh. Tapi Taiyo hanya terbuka kepada seorang cewek yang kita lihat di awal scene tadi. Oke, perkenalkan, dia bernama Mutsumi. Terungkap Mutsumi adalah gadis tercantik terpintar di sekolahannya, sekaligus teman masa kecil Taiyo. Dan ketika mereka akan makan siang bareng, tiba-tiba datang seseorang yang ternyata dia adalah Hirokawa Sensei. Namun anehnya, kedatangan Hirokawa Sensei tidak disadari oleh Taiyo. Dan terlihat Hirokawa Sensei sangat akrab dengan Mutsumi. Namun tiba-tiba Hirokawa menyuruh Taiyo sepulang sekolah untuk datang ke kantornya nih. Waduh, mau diapain, re? Kemudian kita melompat sepulang sekolah. Seperti perintah tadi, Taiyo menuju ke ruangan Hirokawa Sensei. Dan sesampainya di tempat, nih orang akrab banget ya. Bahkan menunjukkan foto Mutsumi mulai dari ia kecil hingga SMA. Sehingga bisa kita lihat kalau nih orang adalah orang pedo. Sehingga itu membuat Taiyo pun semakin curiga nih, karena tidak ada seorang guru yang memiliki semua foto muridnya. Dan terungkap kalau sedari dulu Hirokawa Sensei selalu mengawasi Mutsumi dari semua lelaki yang mendekatinya. Bahkan ada anak kelas 3 yang mendekati Mutsumi yang langsung ia ancam supaya tidak mendekatinya lagi. Sehingga Taiyo mengerti situasinya sekarang. Pasti ia menjadi target selanjutnya. Akan tetapi Taiyo lebih kaget lagi ketika Hirokawa Sensei menyebut Mutsumi sebagai adik. Dan tiba-tiba datang seorang cewek mungil yang langsung menyelamatkan Taiyo. Kemudian Taiyo tersadarkan di sebuah tempat yang terdapat banyak orang aneh. Sehingga itu membuat Taiyo pun kaget brutal nih. Makanya Mutsumi menjelaskan kalau mereka semua adalah saudaranya. Perkenalkan, cewek mungil, dia adalah kakak Mutsumi yang bernama Futaba. Kedua, si ahli senjata, dia bernama Shinjo. Si ahli IT, dia bernama Shion. Si penyamar, dia bernama Kengo.
si ahli kimia, dia bernama Nanao. Dan yang terakhir, anjing penjaga mereka, dia bernama Goliath. Kita panggil saja si Meong. Ya, mereka semua adalah keluarga Yozakura sebagai keluarga mata-mata. Sontaklah, Taiyo semakin kaget mendengar kenyataan itu. Dan baru tahu ternyata Mutsumi selama ini menyembunyikan identitasnya. Dan ternyata laki-laki sebelumnya itu dia bernama Koichiro atau kakak tertua mereka. Dan keluarga Yozakura adalah keluarga mata-mata yang memiliki peringkat tinggi. Sehingga terungkap kenapa Koichiro mengincar Taiyo. Itu karena demi melindungi Mutsumi. Sebab ada penggemar Mutsumi yang menyebarkan rumor tersebut. Dan terungkap beberapa tahun yang lalu terjadi suatu insiden di mana Mutsumi menderita luka yang sangat fatal. Sehingga itu membuat warna rambut Mutsumi menjadi putih. Dan karena rasa bersalah Koichiro, ia sangat posesif terhadap orang yang mendekati Mutsumi. Dan karena Taiyo adalah teman masa kecil Mutsumi, Koichiro sedikit memakluminya. Namun tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan Koichiro akan datang ke sini. Namun untungnya rumah ini sudah dibekali dengan beberapa jebakan dan juga senjata, sehingga mereka pun bisa lebih aman. Namun untuk jaga-jaga mereka bersiap-siap untuk menghadapinya, meskipun kemungkinan besar 30% dari mereka bakal terluka dan mungkin rumah ini juga bakal kebakar. Sontaklah mendengar itu, Taiyo semakin kaget dong. Namun Futaba memberikan mereka solusi, yaitu dengan cara menikah. Sebab peraturan pertama di keluarga ini, jikalau ada seorang menikah atau masuk ke dalam anggota keluarga Yozakura, maka sesuai aturan setiap saudara tidak boleh menyakiti satu sama lain. Dan ciri-ciri keluarga Yozakura adalah cincin sakura yang dimiliki oleh setiap pasangan, sehingga itu bisa menghilangkan fetis Koichiro kepada adiknya sendiri yang sangat akut. Akan tetapi Taiyo masih teringat tentang keluarganya yang membuatnya trauma, sehingga Mutsumi menjelaskan kepada mereka kalau Taiyo masih trauma karena kehilangan keluarganya. Makanya mereka pun tidak bisa memaksa Taiyo nih. Akan tetapi Koichiro sudah berada di belakang mereka dong. Sehingga bisa kita lihat kalau Koichiro bukan mata-mata sembarangan. Bahkan semua perangkap yang sudah mereka siapkan bisa ia lewati tanpa adanya luka. Dan tanpa basa-basi lagi, Futaba langsung menyerang kakaknya itu. Dan terjadilah perang antar saudara. 夜桜家らしく力ずくでそうさせ玄関の時間だ。ごめんね兄ちゃん。兄ちゃん忙しいから後で遊ぶ。よけろ。 Akan tetapi mereka tidak bisa melawan Koichiro, sebab senjata spesial milik Koichiro sangat overpower, yaitu Steel Spider, dimana itu sejenis kawat baja namun setipis jaring laba-laba. Makanya Futaba akan menghadapinya dan menyuruh mereka untuk segera bersembunyi. Di sisi lain, Taiyo disuruh Mutsumi bersembunyi di balik lukisan. Tapi hati Taiyo tersentuh ketika Mutsumi mengucapkan kalau ia akan selalu bersamanya. Lalu tak lama kemudian Koichiro datang dan terlihat Mutsumi bersama Taiyo. Namun penyamaran mereka ketahuan nih. Lah, gege banget nih keluarga. Sehingga Mutsumi pun membela Taiyo kalau Taiyo tidak akan melakukan kejahatan kepada keluarga mereka. Dan Koichiro akan setuju pendapat Mutsumi itu, tapi dengan syarat Mutsumi tidak boleh keluar dari rumah ini karena ia ingin sekali melindungi Mutsumi dari semua bahaya yang ada di luar sana. Tapi terlihat Koichiro ini adalah seorang peto yang sangat akut, sehingga Taiyo pun memutuskan untuk melanggar larangan Mutsumi untuk keluar. Sebab Taiyo mengerti bahwa Koichiro seperti dirinya, yaitu sama-sama tidak ingin kehilangan sesuatu yang berharga lagi. Akan tetapi jika itu membuat orang yang dilindungi sampai ketakutan, itu malah menjadi suatu perundungan. Makanya Taiyo pun mengungkapkan kalau ia bersedia menikah dengan Mutsumi, sebab mereka berdua sudah memiliki janji untuk selalu bersama. Akan tetapi ketika Mutsumi memberikan cincin pernikahan kepada Taiyo, Koichiro menghalanginya. Tapi dengan tekad yang kuat dan cinta yang
sangat dalam, Taiyo pun berusaha sekuat tenaga untuk menggapai cincin itu. Karena ini adalah sebagai tanda terima kasih sebab Mutsumi selalu melindunginya ketika ia bersedih. Dan sebagai gantinya, ia akan selalu melindungi Mutsumi. Sehingga sekarang mereka pun resmi menjadi suami istri nih. Makanya Koichiro tidak boleh untuk menyerang Taiyo lagi. Dan semua saudaranya pun sangat senang nih karena mereka ketambahan keluarga baru. Sehingga tugas Koichiro sekarang bahkan mereka semua adalah mengajari Taiyo caranya melindungi Mutsumi. Kisah 2. Sehingga karena kejadian itu Koichiro pun sangat terpukul nih atas kehilangan adik manisnya. Dasar lu pedo-pedo, udah pergi sana. Sehingga karena keberanian Taiyo, Mutsumi berterima kasih kepadanya. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya ketika Taiyo bangun tidur. Namun di depannya sudah ada Koichiro dong bersama sebilah pisau. Sontaklah Taiyo kaget brutal. Namun Koichiro ngeles kalau ini adalah latihan Taiyo menjadi mata-mata. Dan ketika Mutsumi datang sambil membawakannya bekal, ia pun kaget dong melihat Taiyo yang sudah diikat oleh kakaknya. Gir sumpah nih orang punya dendam pribadi deh. Akan tetapi Koichiro langsung membawanya keluar sebab tiba-tiba rumah Taiyo meledak. Sehingga Koichiro menjelaskan bahwa misi penting di dalam keluarga Yozakura yaitu melindungi Mutsumi. Namun karena situasi akan semakin kacau, mereka harus segera pergi. Oke lanjut. Nah, kenapa terdapat bom di rumah Taiyo? Itu karena ada mata-mata lain yang mengincar Mutsumi. Dan ada satu akun sebagai pelaku utama pengeboman ini yang telah mengungkapkan kalau ia sudah memasang bomnya di rumah Taiyo. Dan kenapa mereka mengincar Mutsumi? Sebab Mutsumi adalah kepala keluarga Yozakura generasi ke-10. Lalu kita dibawa mundur di mana mulai dari keturunan keluarga pertama Yozakura sampai zaman sekarang di setiap generasinya terdapat keturunan yang memiliki kekuatan luar biasa yang bisa kita sebut sebagai kepala keluarga. Dan kepala keluarga di generasi ke-10 dipegang oleh Mutsumi. Sehingga seperti tradisi, para saudara yang lain harus melindungi kepala keluarga dari semua bahaya. Makanya Koichiro kecewa dong karena Mutsumi mendapatkan suami seperti Taiyo. Nah, ini baru aku setuju. Akan tetapi kemanapun mereka pergi mereka harus waspada sebab selalu ada seseorang yang mengincar Mutsumi. Contohnya seperti saat ini. Sebab tiba-tiba terdapat beberapa tentara bayaran yang menyerang mereka. Namun dengan santainya Koichiro masih minum teh dong. Tapi Taiyo lebih kaget lagi ketika yang menyetir mobil ini adalah si Meong. Lah, admin juga sih. Sehingga karena sudah keterlaluan, Koichiro pun akan mengurusi mereka. Dan dengan sekali jurus, mereka semua pun langsung terpotong-potong menjadi beberapa bagian dengan senjata steel spidernya. Sehingga itulah bukti bahwa mereka harus menjadi kuat untuk melindungi Mutsumi. お前も例外ではない。仮にも夜桜家の睦美を守る使命がある。罪を暗殺者から守れ。 Sehingga ketika Taiyo berangkat sekolah, ia pun langsung mengecek semua yang ada di kelasnya nih. Takut ada bom seperti di rumahnya tadi. Oh ya, sebelumnya Koichiro memberitahu seorang pengebom terkenal yang bernama Tamaya. Namun gara-gara kecanduan sosmed, ia selalu mengupdate status di mana ia melakukan pekerjaannya. Tapi meskipun begitu, dia adalah penghancur yang hebat. Sehingga Taiyo tidak boleh lengah dalam hal ini. Dan karena di hari ini dia memasang 3 bom, Taiyo harus segera menemukan 2 bom yang tersisa karena yang pertama sudah meledak di rumah Taiyo. Namun setelah berkeliling sepanjang sekolah, Taiyo tidak menemukan bom itu satupun nih. Namun ia menyadari ada seseorang yang mencurigakan. Namun ketika dihampiri, Taiyo malah kehilangan jejaknya dan malah bertemu dengan guru piket UKS yang menutup UKS-nya. Sehingga itu membuat Taiyo pun kebingungan sendiri nih, harus mencari kemana lagi. Dan ketika berpindah ke kelas, teman-temannya menawari Taiyo coklat. Namun Taiyo langsung menerimanya yang membuat teman-temannya pun heran. Sebab biasanya Taiyo pingsan dan kejang-kejang kayak seperti ini. Lah, kejang-kejang beneran dong.
Lalu ketika Taiyo membuka matanya, di depannya sudah ada Mutsumi yang menunggunya. Dan karena UKS-nya ditutup, sehingga mereka pun mencari tempat lain. Ya, di situ Taiyo bimbang dengan perasaannya. Apakah ia cocok menjadi suami Mutsumi atau tidak? Sebab selama ini dia tidak menyadari bahwa Mutsumi adalah keluarga mata-mata. Tapi Mutsumi membantah sebab Mutsumi tahu pria yang cocok baginya. Selain itu, Mutsumi berterima kasih karena telah mau menikah dengannya. Namun saat romantisnya itu, Taiyo menyadari dong ada bom yang akan meledak, sehingga inilah yang terjadi. Perasaan ada suara yang meledak deh. Ya, itu tadi orang demo minta ketua Kominfo mundur. Walah gitu toh. Ya, ternyata bu guru UKS tadi adalah Kengo yang menyamar. Kembali ke Taiyo. Untungnya mereka berdua selamat karena Taiyo langsung refleks melindungi Mutsumi. Akan tetapi Taiyo menyadari kalau semua bom itu berada di sekitar Mutsumi, sehingga pengebom itu pasti mengerti gerak-gerik mereka. Makanya Taiyo langsung mengecek di dalam jasnya. Dan beneran dong, terdapat bom, sehingga Taiyo pun langsung melompat keluar untuk menyelamatkan Mutsumi. Dan saat di titik-titik terakhir, untungnya bom itu tidak meledak karena dibatalkan oleh Koichiro. Sehingga itu membuat Koichiro pun berubah pikiran. Sebab ternyata Taiyo berani mengorbankan diri demi menyelamatkan Mutsumi. Dan meskipun bom itu sangat kecil, tapi ledakannya setara dengan 1 TNT. Sehingga itu membuat Koichiro pun bangga kepada Taiyo. Dan ternyata mereka semua juga berada di sekolahan untuk menangkap si pemasang bom itu. Sehingga sebagai pelajaran, Koichiro melempar orang itu bersama bomnya. Sehingga inilah yang terjadi. Akan tetapi pria itu masih hidup dong, karena masih mengupdate statusnya. Oh iya, karena rumah Taiyo sudah hancur, sekarang Taiyo terpaksa tinggal di rumah Mutsumi. Apalagi mereka kan sudah suami istri, sehingga Koichiro pun tidak bisa menolaknya. Kisah 3. Nah, ketika menginap di rumah Mutsumi, Taiyo bermimpi ketika Mutsumi diculik oleh pria botak berbadan besar, bukan dari Kobuseret, dan ia tidak bisa menyelamatkannya. Namun untungnya itu hanya mimpi. Namun gara-gara hal itu juga, Taiyo malah tak sengaja menginjak si Meong. Alhasil ia pun diserang. Dan ternyata si Meong disuruh Mutsumi untuk menjaganya supaya Koichiro tidak menyerangnya saat tidur lagi. Iya sih, benar. Dan terungkap si Meong ini pilih kasih nih Re. Hanya kepada Mutsumi saja ia akan diam, tapi ketika dengan Taiyo ia langsung menggigitnya. Lalu kemudian Taiyo menghampiri Futaba untuk memohon supaya membuatnya menjadi kuat, sebab Taiyo ingin secepat mungkin bisa melindungi Mutsumi dari segala bahaya. Akan tetapi Futaba masih ragu, sebab dirinya saja berlatih mulai umur 3 tahun sampai sekarang. Alhasil Futaba pun memberikannya pelajaran fisik yang tidak bisa kuat secara instan, sehingga Futaba menyebut sebagai seorang naif yang ingin terlihat hebat di depan orang lain. Makanya Futaba menawari Taiyo belajar aliran Yuzakura saja dengan cara tinggal di rumah ini selama 1 bulan. Lah gampang dong. Tapi ya tahu sendirilah, rumah mata-mata itu sudah dimotif sedemikian rupa. Dan baru saja berdiri, Taiyo langsung dihadapi oleh berbagai macam rintangan dong. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya, di mana setiap pagi selalu ada alarm yang membangunkan mereka termasuk juga Taiyo. Dan jika tidak bangun-bangun, inilah yang terjadi. Tak hanya itu, di bawah sudah banyak jebakan yang menunggunya. Makanya hari ini adalah hari sial bagi Taiyo. Terungkap kalau rumah ini tidak aktif jika yang melewati adalah Mutsumi, sebab rumah ini dikendalikan oleh sebuah komputer AI. Sehingga untuk diterima oleh rumah ini, Taiyo harus melewati semua rintangannya. Tak hanya itu, mereka juga dilatih untuk kuat menahan makanan yang beracun. Alhasil Taiyo pun yang baru tahu langsung kebelet ke PC. Namun pintu toiletnya malah dikunci dong dengan kunci otomatis pula yang setiap menit berganti. Alhasil Taiyo pun pesing di tempat. Kepesing.
Lalu setiap harinya Taiyo berusaha melewati semua rintangan yang ada di rumah ini yang selalu berganti-ganti. Bahkan Taiyo setiap harinya disuruh memakai kaos yang bobotnya sampai puluhan kilo. Makanya supaya Mutsumi tidak kecewa kepadanya, Taiyo berlatih di malam hari. Lalu kemudian Taiyo dibuatkan teh oleh Mutsumi sambil Mutsumi memberikannya motivasi untuk tetap semangat dan pantang menyerah. Meskipun mereka adalah teman masa kecil, mereka jarang berkomunikasi. Tapi semua itu berubah ketika masuk ke SMA. Sebab karena kejadian di waktu lampau, rambut Mutsumi ada yang berubah menjadi putih. Sehingga ia pun dibully oleh teman-temannya. Katanya sok kemayu gitu, sok cantik gitu. Namun di waktu itu Taiyo datang untuk menyelamatkannya. Sehingga karena itulah Mutsumi jatuh cinta kepada Taiyo. Pesing. Beberapa hari kemudian, Taiyo mulai terbiasa nih dan juga mulai pintar membidik remote TV. Namun di situ Shinzo memberikannya tata cara membidik yang benar. Namun Taiyo heran nih dan bertanya kepada Shione-chan kenapa Shinzo selalu bersembunyi di balik tong sampah. Ya, itu karena Shinzo adalah seorang introvert maksudnya. Kemudian kita melompat 3 minggu kemudian, di mana Taiyo mulai terbiasa banget melewati semua rintangan yang ada di rumah ini. Bahkan ia sudah terbiasa memakai baju seberat 50 kilo. Wanjir. Akan tetapi hanya satu rintangan yang tidak bisa Taiyo lakukan, yaitu membuka kunci toilet. Lah, kepeseng terus lah Anja. Ya iyalah. Bahkan sampai tak sadarkan diri dong. Dan ketika diperiksa oleh Nanao, ternyata Taiyo mengalami demam kecapean. Lah, dan ternyata Taiyo selama ini berjuang mati-matian sampai menyembunyikan lukanya yang ada di dalam tubuhnya. Di mana sebelumnya Taiyo belajar berbagai skill di saudara-saudaranya, mulai dari menyamar, mengobati diri, bertembak, cara menghack, ya semuanya gitu. Di mana Taiyo melakukan ini semua demi bisa bersama mereka semua. Tapi Futaba memperingati Taiyo kalau mereka juga khawatir jika saudaranya sakit. Makanya Futaba memberikannya buku analis kunci yang di waktu kecil ia gunakan. Sehingga Futaba pun tidak perlu khawatir lagi nih kepada adiknya karena Mutsumi berhasil memilih suami yang baik. Dan singkat cerita, Taiyo berhasil membuka kunci toilet itu. Sehingga mereka pun merayakannya. Anjir. Sehingga karena kerja keras yang sudah Taiyo lalui, Taiyo pun diakui sebagai salah satu anggota Yozakura oleh komputer di rumah ini. Namun untuk kedepannya, Taiyo harus lebih kuat lagi dalam melewati rintangan yang ada di rumah ini. Sebab mereka akan meningkatkan kesulitannya. Lah, mampus. Kisah 4. Di suatu hari ketika Mutsumi memasak dan saat menuangkan racun, ia dipanggil oleh Taiyo yang sedang belajar memakai bra. Lah kok iso anjir melenceng sih? Ternyata Taiyo sedang belajar menyamar. Lalu datang wanita cantik yang ternyata dia adalah Kengo. Sampai mereka pun tidak menyadarinya nih. Bentar, ini saudaraku kenapa deh? Kemudian datang Koichiro yang ingin ciuman perpisahan kepada Taiyo sebab dirinya akan melaksanakan misi berbahaya. Lah malah gak jelas nih anime. Mampus lu dipukul semua. Kemudian Shinjo mengungkapkan kalau ia akan melaksanakan misi pemberantasan uang palsu. Tapi sebelum itu Shinjo memberikan Taiyo sebuah hadiah. Lalu kita melompat ke sekolahan, di mana Taiyo sekarang terlihat berbeda nih. Sebab refleks, kekuatan dan semuanya lah berubah karena latihannya kemarin. Bahkan ketika Taiyo berjalan saja seperti seorang ninja. Wanji. Kemudian sepulang sekolah, Taiyo membantu Mutsumi menyelesaikan pekerjaannya untuk mendatangani semua proposal kerjaan mereka semua. Namun Mutsumi menyadari kalau ada dokumen yang hilang nih dari berkas Kengo. Makanya mereka pun masuk ke kamar Kengo. Tapi kamarnya kok kayak kamar admin ya. Nah, setelah menjelaskan tentang dokumen itu, Kengo pun tidak mau mencerikannya. Tapi yang membuat mereka kaget adalah kenapa nih bocah nggak pakai baju. Alhasil karena sudah keterlaluan, Mutsumi pun memberikannya pelajaran keluarga Yozakura. Sehingga Amai wa ne, Fuyugomori. namun sayangnya Kengo berhasil kabur dari mereka sehingga mereka pun langsung bermain petak umpet. Di sisi lain kita diperlihatkan Shinjo sedang menjalankan misinya untuk mencari dokumen asli penggandaan uang. Namun Shinjo tak sengaja masuk ke dalam jebakan mereka sehingga Shinjo pun langsung kabur dari sana.
kembali ke mereka berdua, di mana mereka tidak menemukan Kengo di mana-mana. Tapi ruangan para saudara Mutsumi membuat Taiyo pun kaget dong, sebab kamar mereka mewah banget. Dan ketika Mutsumi melihat ruangan Koichiro, ia marah dong, sebab bisa-bisanya banyak foto dirinya di kamar kakaknya itu. Akan tetapi ketika mereka kebingungan sendiri, mereka dibuat kaget karena bertemu dengan saudaranya yang lain. Alhasil mereka sadar ternyata orang yang mereka temui tadi adalah Kengo yang menyamar. Wajir Kiki. Dan ternyata Kengo pun ketahuan nih. Akan tetapi lagi-lagi Mutsumi kehilangan jejaknya, sehingga Mutsumi mengajak Taiyo untuk kembali ke kamar Kengo untuk mencari dokumen itu sendiri. Akan tetapi Mutsumi langsung menjebaknya, sebab Mutsumi tahu di depannya bukan Taiyo melainkan Kengo. Sebab ketika Taiyo membukakannya pintu, ia selalu membiarkannya masuk lebih dulu. Tapi Taiyo sekarang bersikap berbeda, sehingga itu membuat Kengo pun teringat tentang perkataan ibunya untuk menjaga Mutsumi. 負けちったよ。さっきはごめんな、太陽。むつみもなんだかんだ楽しそうでしたし。これからはさん付けと稽古。資料見つけた。頼りになる。ケンゴは調子がいいな。 Kemudian kita melompat ketika makan siang. Taiyo heran nih, tumben kakak Shinjo tidak pulang-pulang. Dan tiba-tiba telepon berdering, yang ternyata itu dari Shinjo yang terjebak di markas musuh. Dan terlihat Shinjo ketakutan banget nih, makanya Mutsumi menyuruhnya untuk menghitung senjata. Lah dihitung beneran dong. Ya ternyata Shinjo adalah ahli senjata, tapi tanpa ada senjata dia adalah seorang pengecut. Makanya Taiyo harus segera menyusul kakak Shinjo untuk menyelamatkannya sambil mengantarkan senjata. Dan singkat cerita, Taiyo pun melaksanakan misinya. Akan tetapi tak lama kemudian, ia langsung ketahuan oleh para penjaga. Akan tetapi, Taiyo menggunakan teknik yang sudah diajari oleh para saudaranya, sehingga Taiyo bisa melenyapkan para penjaga itu dengan mudah. Dan ternyata sebelumnya, Shinjo memberikan Taiyo sebuah senjata pertahanan khusus keluarga Yuzakura, yaitu pistol kecut listrik 8 juta volt. Sehingga Taiyo bisa bebas dari para penjaga itu, dan akhirnya Taiyo berhasil menemukan Shinjo. Akan tetapi mereka ketahuan oleh penjaga. Namun karena sudah ada senjata, Shinjo pun menjadi brutal, dan inilah yang terjadi. Dan ketika mereka hampir saja berhasil kabur, Taiyo malah terkena tembakan di pahanya oleh penjaga sniper, sehingga Taiyo pun tidak bisa bergerak lagi. Namun di situ Shinjo tidak terima saudaranya telah dilukai, dan ketika Taiyo memberikannya sebuah garpu, inilah yang dilakukan oleh Shinjo. Dan 手に馴染むすべてのものは Alhasil mereka berdua pun pulang dengan selamat. Enggak sih, pahanya kena tembakan loh. Lalu kita diperlihatkan ada seseorang yang menginterogasi para penjaga itu, yang ternyata dia juga mengincar Taiyo. Kisah 5. Kemudian kita melompat ketika Taiyo berjalan di tengah malam. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah orang yang sedang mengincarnya. Perkenalkan, dia bernama Saiji dari kantor kepolisian Koizumi. Alhasil sekarang Taiyo pun dibawa ke kantor polisi nih untuk diinterogasi, di mana Taiyo menjadi tersangka utama kasus mata-mata. Tapi Taiyo sadar bahwa ia tidak boleh membongkar tentang keluarga mata-matanya. Makanya Taiyo berusaha membungkam mulutnya. Akan tetapi Saiji tiba-tiba memberikannya minuman nih, bahkan menuangkan racun itu di depan matanya, sehingga Saiji pun langsung mencokokinya. Tapi untungnya Taiyo adalah seorang mata-mata profesional, sehingga ia sudah mempersiapkan hal itu. Namun si Saiji tiba-tiba menyerangnya, sehingga Taiyo tak sengaja menyenggol sebuah kantong kresek yang mengeluarkan darah, sehingga 金とコネを駆使して俺が裁いた王を破る奴らを。こいつ口を割らないならこいつそういうことか。もし何かを知ってたとしても。いい目だ。
Tapi Taiyo kekeh tidak mau membuka mulutnya. Dan tak diduga di balik tembok ternyata ada Koichiro. Sehingga terungkap deh, Saiji adalah teman Koichiro. Untuk mengetes Taiyo apakah jika ia ditangkap ia akan membongkarkan rahasia tentang keluarga mata-mata atau tidak. Ternyata Saiji adalah teman SMP Koichiro. Sehingga karena Taiyo berhasil melewati tesnya, Saiji pun mengakui Taiyo lulus dalam ujiannya. Alhasil karena kejadian tadi, di sekolah Taiyo pun sangat lemas dong. Dan gara-gara guru yang bertugas sedang keluar kota, alhasil Koichiro lah yang menggantikannya, yang membuat Taiyo semakin tersiksa dong. Dan di tengah pelajaran itu, Taiyo sangat mengantuk, tapi ia langsung sadar karena diserang oleh Koichiro lah. Lalu mereka pun berkomunikasi menggunakan kode Morse, di mana Koichiro memberitahu kalau mata-mata harus kuat menahan ngantuk. Akan tetapi Mutsumi membela suaminya itu, sebab Koichiro lah yang terlalu berat memberikan latihan kepada Taiyo. Lalu tiba-tiba Koichiro mengeluarkan obat tidur dan meledak duar mei-mei. Sehingga satu kelas pun tertidur nih, namun tidak dengan Taiyo karena ia berusaha keras untuk tetap terbangun. Meskipun setengah sadar sih, bahkan melek anjay. Alhasil terjadilah pertempuran hebat antara Taiyo yang masih setengah tidur dengan Koichiro dan namun setelah sebulan kemudian, teknik itu masih saja dilakukan oleh Taiyo dong, sampai saudaranya menyebut Taiyo sebagai zombie. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya, di mana Taiyo membaca buku soal percintaan seorang mata-mata, di mana tingkat perceraiannya sangat tinggi karena suaminya tidak punya waktu untuk istrinya. Lalu tak lama kemudian kejadian itu datang kepada Taiyo, di mana Saiji tiba-tiba menelponnya karena misi darurat. Padahal ia mau mengajak Mutsumi berkencan, sehingga Taiyo pun tidak bisa mengajak Mutsumi pergi. Dan singkat cerita, Taiyo pun menuju ke TKP, di mana Taiyo mendapatkan misi mencari orang yang mencurigakan di taman hiburan, sebab ada sepasang kekasih yang membawa senjata api. Tapi ketika dilihat-lihat, malah Taiyo sendirilah yang mencurigakan karena datang ke tanaman hiburan seorang diri. Tapi untungnya tiba-tiba Mutsumi datang di waktu yang tepat karena ia datang ke sini untuk menemani Taiyo, sebab sebelumnya Mutsumi bertanya kepada Saiji, sehingga mereka pun mencurigai tiga pasangan nih yang ada di depan mereka. Namun ada pasangan kekasih yang sangat romantis di belakang mereka, makanya mereka tidak mungkin itu adalah targetnya. Oke, pertama-tama mereka mengikuti pasangan kekasih gangster. Akan tetapi mereka menyadari kalau sepasang kekasih itu normal-normal saja, dan malah salting satu sama lain dong. Kepengsing. Oke, lanjut pasangan yang kedua, di mana mereka memiliki badan yang kekar, tapi mereka sama seperti sebelumnya nih karena tidak ada kecurigaan. Sehingga yang terakhir mereka pun mengikuti kekasih yang seorang sepasang intelijen. Dan mumpung karena berada di toko souvenir, Taiyo pun berniat memberikan kejutan kepada Mutsumi nih dengan membelikannya sebuah bunga. Akan tetapi ketika diperhatikan lagi, Taiyo lagi-lagi salah sasaran nih, sebab pasangan itu malah sangat romantis. Namun tiba-tiba di samping mereka ada sepasang kekasih yang sebelumnya sangat serasi itu marah, dan tak disangka mereka berdua membawa senjata api, sehingga terjadilah keributan di toko itu. Akan tetapi gara-gara bunga yang ia akan berikan kepada Mutsumi terkena tembakan, sehingga Taiyo pun langsung menyetrum mereka berdua. Alhasil pada akhirnya kedua pasangan itu pun dijebloskan ke penjara. Makanya untuk misi kali ini Taiyo pun berhasil. Dan sebelum mereka pulang, Mutsumi mengajak Taiyo naik biang lala nih sambil menikmati indahnya matahari terbenam.
Di situ Taiyo langsung memberikannya bunga yang sebelumnya kena tembak. Dan bunga itu membuat Mutsumi sangat senang dan juga bahagia nih, karena ini adalah pengalaman pertamanya. Kepesing. 花は悪くないし、いつものお礼に何もできなくて。むつみ？だと思ってたから嬉しいよ。俺の方こそありがとう。 Kisah 6. Lalu kita diperlihatkan seorang cewek yang fokus dengan komputernya. Dan di sisi lain Sion mendapatkan tugas penting nih, karena ia harus memburu hamster yang menyerang markas mereka. Namun sayangnya hamster itu berhasil kabur. Dan di sisi lain si cewek itu berhasil mendapatkan foto Taiyo nih, dan malah kesenangan dong. Lah, siapakah wanita itu? Lalu kita melompat beberapa hari kemudian. Mereka melihat Sion yang sudah bergadang selama 3 hari 3 malam karena ada seseorang yang mau meretas pusat data mereka. Tapi untungnya Sion sudah mempunyai backup-nya, sehingga data mereka pun aman, gak kayak di negara Konoha. Tapi sayangnya ada dokumen Taiyo yang berhasil dibobol. Lalu saat berangkat sekolah, Taiyo menyadari ada seseorang yang mengikuti mereka, sehingga Taiyo pun mencoba kabur dari orang tersebut nih. Dan sayangnya mereka berhasil dikejar. Dan ternyata orang yang mengejar mereka adalah gadis sebelumnya, sebab gadis itu jatuh cinta kepada Taiyo karena kekekahannya, dan juga ia ingin menikah dengan Taiyo. Ya, perkenalkan, dia adalah mata-mata juga yang bernama Ayaka, di mana dia adalah salah satu mata-mata yang ditakuti sebab para targetnya tiba-tiba tidak sadarkan diri sebab tusukan jarum yang sangat banyak. Dan ternyata selama ini Taiyo sudah menjadi buronan di black market nih. Dan barang siapa yang mendapatkan kepala Taiyo, dia akan dibayar $100.000. Namun gara-gara hal tersebut juga Ayaka mendapatkan banyak saingan nih. Makanya Ayaka malah ingin selalu melindungi Taiyo dari orang-orang yang mengincarnya, sebab ia jatuh cinta ketika melihat Taiyo melaksanakan misi. Tapi Taiyo menjelaskan kalau ia sudah menikah dengan Mutsumi. Alhasil Ayaka pun menangis dong karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Waduh. Dan ternyata sebelumnya Ayaka sudah meminta izin kepada Koichiro untuk mengejar Taiyo, dan si Koichiro malah memperbolehkannya dong selama tidak membahayakan Mutsumi. Bahkan ia juga memberikannya sandi pusat data mereka. Lah, makanya Ayaka pun pamit dulu nih dan berharap mereka bisa bertemu kembali. Tapi yang tak diduga, saat di kelas si Ayaka malah masuk ke sekolahan mereka dong menjadi murid baru, bahkan satu kelas pula. Tapi sepertinya Ayaka mulai berniat untuk mengeksekusi Taiyo nih. 静かな戦いが始まった。 Alhasil karena perasaan Ayaka tidak diterima oleh Taiyo, ia pun menangis lagi. Dan tiba-tiba Ayaka menancapkan jarum ke semua teman-temannya, bahkan guru, supaya mereka semua menyerang Taiyo. Akan tetapi Mutsumi berusaha untuk menghentikannya. Lalu tiba-tiba muncul pria yang kemarin Ayaka lumpuhkan. Dan ketika akan menyerangnya, untungnya Ayaka berhasil diselamatkan oleh Mutsumi. Sehingga dengan sigap Taiyo langsung menembak orang itu. Alhasil gara-gara kejadian itu Ayaka langsung berpindah haluan nih, dimana sebelumnya ia mencintai Taiyo, tapi sekarang ia malah mencintai Mutsumi dong. Alhasil Ayaka pun selalu nempel kepada Mutsumi, dan Mutsumi tidak keberatan sih selama tidak dilakukan kepada Taiyo. Dan singkat cerita, sesampainya di rumah, Taiyo disuruh Sion untuk membantunya menjalankan misi. Tapi anehnya, kenapa Mutsumi mengungkapkan bahwa akhirnya Taiyo yang menjadi korban, bukannya hanya bermain game. Tapi bukan game biasa, Bisa kita lihat kalau Shinjo yang seminggu lalu ikut dengannya pun tepar. Oke, kembali ke topik. Di situ Sion mengajarinya cara bermain game. Ya, 11-12 sama game Super Mario sih. Dan setelah melewati beberapa rintangan, akhirnya mereka pun melawan bos besar, dimana mereka harus menghentikan kereta api. Dan ketika mereka berhasil menghentikan kereta itu, tak lama kemudian terdengar berita bahwa ada kereta yang tiba-tiba berhenti. Ya, ternyata canggih banget nih, Sion berhasil merubah misinya menjadi video game, sehingga apapun yang mereka lakukan
lakukan di dalam game akan menjadi kenyataan. Makanya di game kali ini tidak ada pause ataupun reset. Kalau mati ya mati. Lalu mereka pun menjalankan misi selanjutnya untuk menghentikan helikopter yang akan menabrak pembangkit listrik. Tapi sebelum itu, Sion-chan memberikan item untuk hidup kembali kepada Taiyo. Tapi Sion hanya punya satu, sehingga potion ini harus digunakan dengan baik-baik. Lalu misi mereka pun dimulai. Game 下手な。壁抜けだと？無敵状態？怒らせたっぽい。本物のゲーマーのテクニックで壁になるな。Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menjatuhkan helikopter itu. Tapi muncul dong pasukan yang lain, di mana ada banyak drone yang menjadi rencana kedua musuh mereka. Akan tetapi Taiyo memiliki rencana untuk membangkitkan helikopter itu kembali dan menyerang drone itu menggunakan senjata helikopter. Sehingga inilah yang terjadi. だって無理やり復活させたんだ。蘇生アイテムで敵を蘇嫌いじゃないよ。 Tapi untungnya ketika ada drone yang hampir masuk ke pembangkit listrik, Ayaka datang untuk membantu mereka. Dan sehingga setelah pertempuran yang sangat hebat itu, mereka pun berhasil membasmi semua drone itu. Hingga Sion pun memuji Taiyo nih dengan menyebut Taiyo si pengguna glitch. Tapi misi mereka masih belum selesai nih. Sehingga 3 hari 3 malam kemudian Taiyo tidak berhenti sama sekali. Mampus loh. Kisah 7. Kita diperkenalkan dua mata-mata overpower yang sedang membicarakan Taiyo. Lalu kita berpindah ke keesokan harinya ketika Nanao menyuruh Taiyo menyusulnya ketika Taiyo sedang berlatih. Gear 500 kilo, di mana Nanao sedang berada di laboratorium penjahat yang sedang membuat senjata terlarang. Di mana Nanao menemukan senjata biologis yang baru saja mereka buat, yaitu Sodom, gak pakai ire. Di mana ledakannya akan melenyapkan kehidupan sejauh 10 km. Makanya karena bahaya, Nanao pun memakannya. Wah, udah gak waras nih orang. Namun Nanao memiliki kelebihan di mana ia bisa mencerna benda kimia dibandingkan orang lain. Tapi Nanao membutuhkan waktu 3 jam dan minusnya Nanao akan merasa mengantuk. Sehingga Taiyo pun harus bergegas menyusulnya nih sebelum ada orang yang akan datang. Dan singkat cerita, sesampainya di lokasi, Taiyo curiga karena ia tidak menemukan satu penjaga pun. Kalaupun ada, ia sudah tidak sadarkan diri. Namun Taiyo yakin bahwa ini bukan ulah Nanao. Namun tiba-tiba ya, muncul 2 orang yang kita lihat di awal scene tadi. Perkenalkan, mereka si Rabun bernama Oga dan si Cool dia bernama Sui. Terungkap mereka berdua berasal dari badan intelijen pemerintah yang bertujuan datang ke sini untuk menghancurkan laboratorium ini. Di mana mereka berdua bukan mata-mata ecek-ecek, sebab si Oga bisa mencium dan mendengar target dari kejauhan. Makanya mereka pun mengajak Taiyo untuk ikut dengan sebab si Oga ini sangat ngefans banget kepada Taiyo, tapi berbeda dengan Sui. Nah, singkat cerita akhirnya Taiyo pun bertemu dengan Nanao. Namun tiba-tiba Oga mau mengeksekusinya nih. Sehingga Taiyo pun mengadang mereka sebab Nanao adalah rekannya. Ya, alasan mereka mau mengeksekusi Nanao karena sebelumnya mereka mendengar percakapan Nanao dengan Taiyo yang menemukan senjata mematikan itu. Dan Nanao sudah menelannya. Sehingga tugas mereka adalah melenyapkan semua yang tersisa demi menyelamatkan negara ini. Namun Taiyo kekeh, sehingga inilah yang dilakukan oleh Sui.
Alhasil Taiyo pun langsung tepar dong. Namun untungnya Nanao sadar dan menyatakan kalau ia sudah menetralisir bom itu. Dan ketika Nanao menunjukkan bukti di atas kertas, Sui pun mempercayainya sehingga tugasnya pun selesai. Namun sebelum pergi, mereka memberikan obat untuk Taiyo supaya cepat sembuh. Dan Sui memperingatkan Taiyo jika skillnya seperti ini, ia tidak pantas dipanggil sebagai keluarga Yozakura. Lalu kita melompat ke keesokan harinya, di mana Taiyo malah berakhir seperti ini dong. Jelas ulah siapa lagi kalau bukan Koichiro. Di mana Koichiro mendapatkan kabar bahwa Taiyo, Nanao, dan juga dua mata-mata pemerintah menjadi berita utama di majalah Spy X Family. Bukan mata-mata maksudnya. Namun masalah utamanya adalah Taiyo sudah membuat nyawa Nanao terancam. Tapi Mutsumi dan Nanao langsung menghantamnya sebab Taiyo tidak bersalah sama sekali. Namun Taiyo tetap meminta maaf kepada mereka karena telah membuat keluarga Yozakura menjadi jelek di luar sana karena ia sangat lemah. Makanya Koichiro pun memberikannya saran dengan cara mengalahkan keluarga Hinagiku, yaitu keluarga Sui. Kemudian kita diperlihatkan Sui sedang bermasalah dengan berandalan di kereta, dan karena remaja itu ngotot tidak bersalah sehingga Sui pun memberikannya pelajaran. Mampus lu. Mau ke pantai aja. Namun tak disangka Taiyo yang menyamar langsung ketahuan dong. Oh iya, dalam mata-mata mengalahkan sebuah keluarga bukan dengan cara saling membunuh, melainkan saling mencuri informasi atau yang kita sebut mata-mata dimata-matai. Ngerti kan maksud admin? Makanya Taiyo mengikuti Sui supaya mengembalikan nama baik keluarganya, dan Sui pun menyetujui dong. Tapi jika bisa mengikutinya, dan ついてこられるとは思えないけど。早っ。 秘伝の方法で音もなく cepet banget dong. Ya, itu adalah salah satu teknik yang hanya dimiliki oleh keluarga Hinagiku dan Sui yang paling hebat dalam mengaplikasikannya. Tapi Taiyo malah kena ultinya dong, dan lalu seterusnya, Taiyo tidak menyerah. Ia selalu mengikuti Sui meskipun berulang-ulang kali ia terkena ultinya. マジかよ。刺した刀にもたれかかっ。で来れるようになったな。 Namun ketika Sui akan mengultinya lagi, tak disangka Taiyo bisa menghindarinya. Namun Oga malah ketawa dong, sehingga inilah yang terjadi. Lalu kita melompat ketika Koichiro mempersiapkan makan malam mereka. Nanao bertanya, di mana Taiyo? Lah ini, lah jir, jadi telenan dong. Di situ Taiyo meminta maaf karena tidak bisa melindungi adiknya. Tapi Nanao menyemangati kakaknya bahwa Taiyo lebih tangguh dari yang ia kira. Dan ketika Koichiro mengungkapkan kalau Taiyo sudah mulai terbiasa mudo, ngerti kan maksud admin? Namun Nanao tidak terima dong kakaknya disebut seperti itu. Tapi itu malah membuat Taiyo sadar bahwa ia beneran sudah terbiasa. Sehingga Taiyo pun menghampiri Sui untuk membuktikan dugaannya. Sehingga inilah yang terjadi. そのしつこさに敬意を表し、いくら愚直に頑張ろうと無駄な努力を重ねる前にやらせてあげよう。 Ya, Taiyo berhasil mengadang ultinya si Sui nih, sebab ia sudah terbiasa karena si Sui selalu menyerang dari tengah. Makanya Sui pun menyadari kenapa Taiyo diterima di keluarga Yozakura. Makanya Sui langsung menyuruh Oga untuk mengobatinya, sehingga berita tentang Taiyo yang dikalahkan oleh Sui pun terlupakan. Tapi sebagai gantinya, berita tentang Taiyo Muto menjadi topik panas. Gak apa-apa suamiku, aku masih sayang kepadamu kok. Kepesing. Kisah 8. Kemudian kita diperkenalkan seorang calon wakil bupati dan juga markas dari mata-mata yang mengincar Taiyo.
Lalu kita melompat ke keesokan harinya ketika Mutsumi mengajak Taiyo untuk mampir ke suatu tempat sambil mereka membawa tas yang agak di luar nalar sih. Ya, mereka bukan mau berkencan melainkan bertemu dengan Sui. Ya, terungkap ternyata Sui dan juga Mutsumi sudah mengenal satu sama lain, sehingga terungkap deh bahwa Sui adalah satu rekan kerja keluarga Yozakura. Lalu Sui mengantarkan mereka untuk bertemu dengan pemimpin mereka, yaitu keluarga Hinagiku. Awalnya mereka mampir ke sebuah kafe dulu, tapi ketika Sui mengucapkan passwordnya ke PC, enggak bercanda sehingga mereka pun langsung terjun bebas ke bawah. 深部まで約300メートル国家諜報機稲城区へ室長室までもう少しか理科略超カメラでやむを得ない防犯と訓練を兼ねたトラップが呼ばれてきたのに Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di kantor pusat Hinagiku. Dan ketika Taiyo hampir saja kejatuhan batu besar, datang pemimpin Hinagiku yang langsung meninju batu tersebut. Dan ternyata isi tas yang dibawa Taiyo adalah makanan manis. Sebab pemimpin Hinagiku sangat suka makanan manis. Oh ya, perkenalkan, dia bernama Rin. Terungkap Rin adalah teman sekelas Koichiro saat masih sekolah. Dan mereka berdua kayaknya sama deh. Tapi si Rin ini ada batasannya, gak kayak si Koichiro yang sangat suka kepada adiknya. Dan tiba-tiba ya, Koichiro datang dong. Dimana Koichiro tidak mau adiknya dihasut oleh si Rin. Alhasil kedua mata-mata itu pun saling menyerang satu sama lain, sampai membuat markas mereka hampir saja hancur. Makanya Mutsumi menghentikan mereka berdua. Tapi ketika Mutsumi akan terkena pukulan, Taiyo datang untuk menggantikannya, sehingga ia pun terkena pukulan keras itu. Namun gara-gara kejadian itu, Mutsumi sangat marah dong kepada mereka berdua. Dan ketika melihat Taiyo masih sadar, Rin pun mengakui kalau Taiyo lebih kuat dari bayangannya. Makanya Rin mau memberikannya misi, yaitu menyamar dan menyelidiki seorang politisi, yaitu politisi yang kita lihat di awal scene tadi. Ya, dia adalah si penari Kuroyuri, di mana Kuroyuri menggunakan media sosial dan juga engagement penonton untuk memikat panutannya. Tapi banyak pertumpahan darah di balik semua pencapaiannya. Apalagi dia didukung oleh mata-mata kembar, yaitu Red, Blue, dan Yellow. Ya, karena mereka mendapatkan informasi bahwa si Kuroyuri telah membeli sebuah bom, makanya tugas Taiyo untuk mencari tahu di mana letak bom itu berada. Dan kenapa Taiyo menyamar sebagai asistennya? Sebab ada lawan kerja di sana. Lah, langsung jadi cewek dong. Dan singkat cerita, Taiyo menjalankan misinya. Dan untungnya Taiyo disambut baik nih oleh para penggemar Kuroyuri. Namun ada beberapa orang yang menentang Kuroyuri menjadi wakil bupati. Namun tiba-tiba sound system itu jatuh karena kerusuhan para penonton. Namun orang itu selamat sebab Kuroyuri mengorbankan dirinya, sehingga para pendukungnya pun semakin banyak dan juga semakin fanatik. Dan ketika diantarkan ke rumah sakit, tak diduga ini semua cuma settingan, dimana mereka melakukan ini demi terlihat baik di mata rakyat. Sehingga Taiyo yang ada di bawah pun mulai mengerti nih. Lalu setiap harinya Taiyo berusaha mencari informasi untuk mengetahui letak bom tersebut. Namun ia hanya menemukan mereka melakukan tugasnya dan juga mengubah situasi politik demi kepentingannya sendiri. Makanya Taiyo tidak menemukan informasi tentang petunjuk bom itu. Akan tetapi Taiyo mulai menyadari kenapa mereka terus menari, di mana mereka menggunakan kode Morse di tarian itu untuk saling berkomunikasi. Makanya Taiyo mendapatkan informasi kalau Kuroyuri akan melakukan aksi pengeboman itu di keesokan harinya, di mana ketika mereka bertemu dengan wakil Perdana Menteri, dan mereka akan memasangkan bom di podium dan juga di belakang panggung, sehingga meskipun wakil Perdana Menteri itu dilindungi, mereka tetap akan terluka. Lalu kita melompat ke keesokan harinya ketika Kuroyuri
memencet tombolnya. Ia kaget dong karena bomnya tidak meledak, tapi malah meledak di air mancur depan gedung. Alhasil Kuroyuri langsung mencurigai Taiyo dan mengancam kalau ia sudah punya bom cadangan. Di mana Kuroyuri ternyata sudah mengetahui nih identitas asli Taiyo. Makanya ia langsung mengeksekusi Taiyo. Dan ketika meledakkan bom ketiganya, untungnya bom itu tidak mengefek ke penghuni gedung, sebab bom itu sudah dimotif oleh Taiyo. Makanya Taiyo pun langsung menyerang mereka bertiga dan 4対1で叶うと akan tetapi Taiyo tidak sendirian nih, di mana Sui langsung datang dengan menghancurkan pistol mereka, sehingga tugas mereka pun untuk menangkap Kuroyuri berhasil. Dan ketika mengantarkan Kuroyuri ke penjara, kenapa Taiyo yang malah disuruh dong? Apalagi nih orang santai banget pula. Akan tetapi di situ Taiyo mendengar kalau Kuroyuri mengetahui tentang kecelakaan orang tuanya, yang dimana itu bukan kecelakaan murni, melainkan dibuat-buat. まさに奇跡だ。時に奇跡。何の話だ。の家族の何を知ってる。 Kisah 9. Ya, ternyata si calon bupati itu adalah seorang mata-mata yang mengetahui tentang kematian orang tua Taiyo. Lalu tak lama kemudian Sui mengabarkan kalau situasi semakin mencekam sebab wakil Perdana Menteri telah diculik oleh mereka. Makanya Taiyo disuruh untuk membuka mulut si Kuroyuri tentang lokasi Bapak Perdana Menteri. Namun tiba-tiba di sisi lain, kita diperlihatkan Nanao yang tidak sengaja melakukan kesalahan ketika bereksperimen, sehingga itu membuat ruangannya pun meledak dong, bahkan membuat tubuhnya menjadi bermutasi. Ya, ternyata Nanao sekarang sedang bereksperimen membuat obat untuk menyembuhkan semua luka, karena ia khawatir kepada Taiyo Oni-chan. Selain itu, Mutsumi juga sudah menyiapkan makanan nih untuk menyambut Taiyo kembali. Wanjir, banyak banget. Oh ya, gimana dengan yang lain? Kengo sedang membuat wajah ganti untuk Taiyo, Sion sedang meretas para haters Taiyo, dan Shinzo ia sangat khawatir sampai tidak mau keluar dari tong sampahnya. Dan kalau mereka berdua sih tidak khawatir sama sekali, sebab mereka tahu Taiyo pasti bisa mengatasi masalahnya sendiri. Kembali ke Taiyo, di mana ia berhasil selamat dari ledakan dahsyat itu. Tapi sayangnya Kuroyuri berhasil kabur dan Taiyo masih penasaran tentang kebenaran kematian keluarganya. Lalu tak lama kemudian Sui menelpon Taiyo untuk memberitahu bahwa Kuroyuri bukanlah seorang politikus biasa, melainkan mata-mata yang mengerikan, di mana nama aslinya adalah Kurogao. Kurogao adalah mata-mata legendaris yang bekerja di dalam bayangan. Namun ada yang bilang kalau Kurogao sudah tewas 5 atau 6 tahun yang lalu. Tapi anehnya dia tiba-tiba muncul dengan sehat walafiat. Tapi untungnya karena Taiyo, sekarang mereka bisa melacak keberadaan Kurogao. Makanya Taiyo disuruh untuk segera kembali ke markas. Kemudian kita melompat ketika Kuroyuri menginterogasi Pak Perdana Menteri sambil disiarkan secara langsung ke masyarakat. Lalu Kuroyuri membuka wujud aslinya, yaitu Kurogao. Dan ternyata selama ini Pak Perdana Menteri sudah bersikap curang karena telah menyingkirkan pesaing politiknya. Dan Kurogao melakukan ini semua karena balas dendam, sebab ia kehilangan anaknya. Sehingga Kuroyuri atau Kurogao menyuruh Pak Perdana Menteri untuk mengatakan kebenaran atau menolak mengakui tapi meninggal di depan semua orang. Namun Pak Perdana Menteri tidak mau mengaku nih. Sehingga Kurogao pun melaksanakan tugasnya dan tiba-tiba ya ternyata Taiyo sudah menemukan lokasi mereka. Akan tetapi Kurogao lebih berpengalaman ketimbang Taiyo, sehingga meskipun Taiyo sudah memegang senjata andalannya, tapi Kurogao berhasil melumpuhkan Taiyo dengan mudah. Tapi Taiyo tidak menyerah begitu saja nih. Dengan menggunakan saran dari saudara-saudaranya, Taiyo mulai menyerang Kurogao dan
最短で距離を詰め Akan tetapi, si Kurogao ternyata sudah mempelajari skill keluarga Yozakura, sehingga ia juga bisa menggunakan beberapa teknik dari Futaba ataupun Koichiro yang menyebabkan Taiyo pun berhasil dilumpuhkan. Ya, kekuatan mata-mata bukanlah otot melainkan sebuah informasi. Dan kenapa Kurogao masuk ke dunia politik? Itu bukan karena ia ingin menjadi penjabat, melainkan hanya untuk balas dendam atas kematian putrinya. Lalu kita dibawa flashback ke masa lalu ketika Kurogao melaksanakan misinya. Dan selesai semua itu, Kurogao pun pulang untuk merayakan ulang tahun putrinya, di mana bisa kita lihat kalau Kurogao menjadi ayah sekaligus ibu karena istrinya sudah meninggal dunia. Akan tetapi, di hari kegembiraannya itu ada sebuah kado yang mencurigakan, dan tiba-tiba kado itu meledak. Sehingga karena kejadian itu membuat anak semata wayangnya pun meninggal dunia. Ya, gara-gara kejadian itu, Kurogao menyamar dan memalsukan kematiannya supaya ia bisa menjadi anggota politik, sehingga ia bisa mudah untuk menghabisi para rekan-rekan politik Pak Perdana Menteri. Lalu ketika Taiyo akan menyerang Kurogao lagi, ia langsung dihadang oleh ketiga mata-mata kembar. Tapi Kurogao memberikan kesempatan untuk Taiyo kabur, sebab mereka berdua bernasib yang sama, yaitu keluarganya dibunuh. Dan Kurogao juga akan memberitahu tentang kebenaran kematian keluarga Taiyo. Tapi Taiyo menolak. Meskipun tawarannya sangat bagus, tapi Taiyo tidak ingin ada orang yang mati lagi. Lalu tak lama kemudian, Sui datang untuk membantu Taiyo. Dan Sui menyuruh Taiyo untuk mengurus Kurogao. Dan ia akan mengurus ketiga mata-mata kembar itu. Sehingga... Di bawah, Sui akan melawan mata-mata itu yang memiliki kekuatan masing-masing, mulai dari api, laser, dan angin. Meskipun mereka sangat berbahaya, tapi Sui tidak gentar sekalipun dan akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Sehingga inilah yang terjadi. Kembali ke atas, Taiyo dengan segenap kekuatannya ia mulai menyerang Kurogao lagi menggunakan teknik yang ia pelajari dari Sui. Sehingga itu membuat Kurogao pun hampir saja kewalahan. Ya, Taiyo menggunakan kekuatan informasi juga dari kesombongan lawannya untuk mencari kelemahan. Sehingga pada akhirnya Kurogao berhasil Taiyo lumpuhkan. Tapi Kurogao malah bersyukur nih, karena telah berhasil dikalahkan oleh anak muda, dan menyuruh Taiyo untuk tidak menyerah sekalipun untuk mendapatkan suatu kebenaran. Dan ketika ingin memberitahu informasi tentang keluarganya, tiba-tiba ada seseorang yang menembak Kurogao, sehingga Kurogao langsung meninggal di tempat. Lalu Sui datang memberitahu Taiyo mungkin Kurogao sedang dibungkam oleh pembunuh yang lain, tapi tugas mereka hanyalah ini, sehingga tugas mereka pun selesai. Kemudian Taiyo melakukan perjalanan menuju ke pantai, di mana sebelum Kurogao mati, ia memberikan pesan kepada Taiyo untuk mengunjungi makam putrinya yang ia kubur di suatu pohon dekat pantai, supaya Taiyo mengucapkan salam perpisahan darinya untuk putri kesayangannya. Selain itu, di dalam pohon itu ada sebuah kotak yang berisi informasi tentang keluarga Taiyo. Dan singkat cerita, sesampainya Taiyo di rumah, ia langsung disambut oleh saudara-saudaranya.
Kisah 10. Lalu kita melompat di markas Hinagiku, di mana Rin mengadakan masak-masak untuk menyambut rekan mereka yang berhasil menyelesaikan misi nih tanpa adanya korban. Tapi ada tamu tak diundang dong. Dan kali ini mereka masih gencatan senjata kok. Aman pasti. Akan tetapi karena siskon ini berulah lagi, alhasil terjadilah pertempuran lempar-lemparan makanan di antara mereka berdua. Dan ya, meskipun hanya sebuah makanan, tapi jika terkena satu lemparan saja, membuat mereka langsung tepar dong. Contohnya si Oga ini. Tapi Sui menggunakan kesempatan itu untuk mengambil beberapa makanan yang terlempar. Dan singkat cerita, setelah mereka semua tepar karena terlalu kekenyangan, Taiyo sedang memikirkan kotak misterius yang diberikan oleh Kurogao nih. Di mana Taiyo masih ragu untuk membukanya, sebab ini adalah informasi tentang keluarganya. Lalu tak lama kemudian Mutsumi datang karena ia khawatir kepada Taiyo yang terlihat murung. Di mana Taiyo takut karena benda yang berisi informasi tentang keluarganya itu takut merubah pikirannya karena ia masih tidak ingin membunuh orang lagi. Tapi untungnya Taiyo mempunyai seorang istri yang perhatian nih Rek. Dan lu yang nyium, malah lu yang salting sendiri sih. Kepeseng. Lalu Mutsumi bilang meskipun Taiyo mendapatkan sebuah kejutan seperti tadi, Taiyo tetaplah menjadi Taiyo dan Mutsumi akan selalu berada di sisinya. Akan tetapi gara-gara itu Taiyo tak sengaja menjatuhkan kotaknya nih, sehingga keluar benda bulat yang dimana benda bulat itu adalah memory card dengan metode penyimpanan menggunakan lensa. Dan ada beberapa cara untuk menampilkan data di dalam bola itu. Tapi bentar dah, Koichiro kenapa ya? Ya ternyata Koichiro mencolok matanya sendiri nih karena ia tadi melihat Mutsumi mencium Taiyo. Tapi untungnya kemarahan Koichiro berhasil dihadang oleh Rin. Dan singkat cerita, sesampainya mereka di rumah, Taiyo langsung mendapatkan kodam kuntilanak nih, yang ternyata adalah Ayaka, di mana ia sekarang menjadi pelayan di rumah ini sekaligus melindungi mereka dari para pembunuh. Dan ini semua adalah rencana Mutsumi supaya keselamatan mereka lebih terjaga. Selain itu, Ayaka sudah mengetahui semua informasi tentang Taiyo belakangan ini, bahkan soal penyimpanan optik itu. Lalu Sion menganalisis memori itu, tapi karena memori itu sudah tua, mungkin membutuhkan sedikit waktu yang lebih lama. Dan Ayaka memberitahu kalau harga Taiyo sekarang lagi menaik nih. Waduh, sehingga Ayaka nggak sabar menunggu sampai waktunya Taiyo menjadi serpihan daging. Walawi, sampai ngiler. Selain itu, Ayaka juga ditugaskan untuk melatih Taiyo setiap harinya. Lalu ketika Taiyo tertidur, Mutsumi berniat membuatkannya sebuah teh nih. Tapi sayangnya teh milik Koichiro sudah kehabisan. Padahal itu adalah teh favoritnya. Lalu Taiyo terbangun untuk mandi dulu sebelum minum teh buatan Mutsumi. Dan ketika di kamar mandi, Ayaka masih saja mengganggunya dong. Tapi ya malah kena karmanya sendiri, di mana Ayaka kesetrum listrik di bak mandi. Makanya Taiyo langsung mencari sumber energi itu untuk mematikannya. Akan tetapi gara-gara hal itu juga membuat Koichiro salah paham nih. Makanya ia bersiap untuk mengeksekusinya. Lalu ketika Taiyo akan melaksanakan misi, Mutsumi mau memberikannya ponsel nih. Tapi tiba-tiba ada telepon dari Kaoru yang langsung Taiyo ambil. Sehingga Ayaka bilang kalau ini adalah tanda-tanda menduakan. Sebab Ayaka yakin beberapa hari ini Taiyo pergi sendiri tanpa memberitahu alasannya. Mungkin dia sedang selingkuh. Walawi. Lalu kita melompat ketika Mutsumi dan Taiyo pergi berkencan, di mana Mutsumi menjelaskan kalau si Meong adalah anjing setengah serigala. Bahkan ia bisa membesarkan dirinya sendiri kayak si Johnny.
Lah, Cak, yang bener aja. Iya kan, bener kan? Di mana si Meong sudah lahir sejak nenek buyut Mutsumi remaja. Dan seperti biasa, Taiyo tidak mendapatkan restu dari si Meong nih. Dan ketika mereka mau jalan-jalan, tak diduga si Meong terlalu overpower sehingga lah dapat ikan dong. Akan tetapi mereka berhenti sebentar karena Taiyo sudah tepar. Lalu ada beberapa anak yang membawa beberapa balon. Tapi balon itu ternyata sudah dipasangi bom sehingga tapi untungnya mereka berhasil selamat karena Taiyo menghalangi bom itu. Sehingga si Meong langsung mencari lokasi pembuat bom itu. Tak lama kemudian si Meong langsung menemukannya. Hingga tak lama kemudian si Meong pun datang dan langsung menyerang si badut itu. Ya, setelah semua itu, Taiyo mendapatkan telepon dari seseorang. Makanya ia harus segera pulang. Dan untungnya kali ini si Meong memperbolehkan Taiyo untuk naik ke punggungnya nih. Dan akan tetapi sesampainya di rumah, tiba-tiba Ayaka langsung memergokinya sebab ia tahu Taiyo sedang selingkuh dengan wanita lain. Makanya Koichiro yang tidak terima adiknya diduakan langsung akan mengeksekusinya nih. Dan ketika detik-detik terakhir, datang seorang cewek dan kakek, di mana mereka adalah anggota Hinagiku yang datang untuk mengantarkan paket Taiyo. Dan untungnya mereka datang di waktu yang tepat nih. Kalau tidak, nyawa Taiyo akan melayang. Ya, ternyata Kaoru adalah si kakek, di mana Taiyo sedang memesan paket teh yang sangat disukai oleh Mutsumi dan Koichiro. Di mana kakek Kaoru menyuruh Taiyo untuk mengambil beberapa bahan untuk membuat teh itu kembali. Dan Taiyo melakukan ini semua sebagai kejutan untuk mereka. Alhasil Koichiro yang mengetahui ketulusan Taiyo pun membuat dirinya sangat menyesal dan ingin undir saja. Kisah 11. Kita diperlihatkan Taiyo sedang berlatih bersama Futaba. Dan karena latihannya sangat brutal, sehingga itu membuat Taiyo pun langsung lemas. Lemas apanya, Cak? Badannya lah. Dan selesai latihan, Taiyo bertemu dengan Mutsumi yang sedang melihat foto kenangan. Di mana ada satu foto yang menunjukkan ketika Nanao lulus dari ujian lisensi mata-mata. Namun Taiyo tidak tahu nih apa itu lisensi mata-mata. Makanya Futaba pun menjelaskan kalau itu adalah kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Mata-Mata Dunia, di mana lisensi itu dibuat oleh sesepuh para mata-mata yang biasanya diselenggarakan setiap tahunnya. Dan setiap orang akan mendapatkan tingkatan. Contohnya Futaba, ia sudah mencapai ke tingkat emas, di mana lisensi ini akan bermanfaat bagi mereka seperti tunjangan pensiun dan lain-lain. Dan lisensi ini juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu perunggu, perak, dan emas. Sehingga dengan tekad yang kuat, Taiyo pun ingin ikut ujian itu. Dan Futaba sudah menduganya nih. Tapi Koichiro tiba-tiba datang memberitahu kalau keluarga Yozakura biasanya lulus dalam sekali percobaan. Makanya Taiyo tidak boleh mempermalukan keluarga Yozakura. Tapi Taiyo malah ngeyel dong. Kabur. Di sisi lain, Ayaka menangis nih karena ia tak sengaja menyapu kabel di kamar Sion. Dan tiba-tiba TV-nya error yang membuat mereka melihat ada rekaman menyeramkan muncul. Tapi yang mengagetkannya adalah Futaba ketakutan dong. Ya, ternyata meskipun Futaba sangat kuat, tapi Futaba sangat takut dengan hal-hal mistis. Tapi Mutsumi sudah tahu Futaba akan tenang dalam 1 malam saja. Makanya selama waktu itu mereka harus menjaganya. Anjir, kritis banget. Namun Koichiro malah membuat situasi semakin menegangkan nih, sebab beberapa hari ini rumah mereka seperti ada makhluk halusnya. Dan berita tentang Futaba yang ketakutan pun sudah menyebar ke saudara-saudaranya, di mana mereka sudah lama tidak melihat Futaba seperti itu. Iya, kore.
Lalu ketika akan tidur, di atap mereka terdengar suara nih. Makanya Mutsumi mencoba untuk membacakan dongeng favorit mereka. Bentar, komik apa itu? Dimana komik itu selalu mereka baca nih ketika waktu kecil. Bahkan ketika Mutsumi membacanya, biasanya ia langsung tertidur. Dimana komik ini menceritakan tentang seorang pemuda kaya raya yang menjadi seorang mata-mata. Tapi belum sampai tengah cerita, Mutsumi langsung tidur dong. Sehingga Taiyo langsung melanjutkan ceritanya. Hingga pada akhirnya Futaba pun kembali seperti semula. Dimana ternyata sedari kecil Futaba selalu mendengarkan cerita itu dari ibunya. Namun semenjak ibunya meninggal, Futaba berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan hatinya. Sehingga Futaba berusaha untuk melindungi orang yang ia cintai sekarang. Dan Futaba juga bersyukur sebab di sekitarnya ia memiliki saudara yang selalu menemaninya. Makanya Futaba berterima kasih kepada Taiyo. Selain itu, Taiyo juga berkeinginan menjadi adik ipar yang berbakti kepada keluarga Yozakura dan akan selalu melindungi orang tersayang. Dan ketika Taiyo akan pergi ke kamar, Futaba menyemangatinya nih untuk ujiannya besok. Taiyo, ganban na. Hai. Mattaku, fueta mon da ne. Dan singkat cerita kita melompat ke tempat ujian lisensi mata-mata, di mana ada beberapa kandidat peserta yang merebutkan lisensi tersebut. Dan seperti biasanya, Taiyo sangat bersemangat nih. Dan nah, untuk mengembalikan tenaganya, Taiyo pun langsung makan brutal. Akan tetapi setiap ada kebaikan selalu ada kejahatan. Kita sebut saja si Paijo, di mana ia tidak terima kalau Taiyo menjadi kandidat pemenang. Terlebih lagi, Paijo juga ingin menculik Taiyo untuk menjualnya di black market. Namun untungnya ada seseorang yang menyelamatkan Taiyo, di mana dia menyuruh si Paijo untuk tidak menyerang peserta lain. Tapi orang ini gak normal dong. Sehingga itu membuat Taiyo pun jijik sendiri melihatnya. Ya, perkenalkan, dia bernama Sukiyo. Dia adalah mata-mata playboy nomor 1 di dunia. Dan ia tanpa padang bulu akan menggoda semua orang yang ia lihat. Jir, gak normal. Dan ternyata Sukiyo sudah sedari dulu ngefans banget kepada Taiyo. Tapi pengumuman untuk misi selanjutnya akan dilaksanakan. Sehingga Sukiyo pun langsung menyulik Taiyo. Dan nah, di situ Taiyo mulai melakukan tantangan demi tantangan nih. Mulai dari melepaskan diri dari rantai, melawan Algojo, dan belajar menyidakkan bom, sekaligus mengetes akademis mereka. Hingga pada akhirnya tertinggal beberapa peserta saja, di mana mereka akan melakukan ujian terakhir, yaitu mereka harus mengambil lisensi itu dengan melewati lorong penuh dengan jebakan. Tapi ada satu orang yang akan menjadi pemenang. Dan demi menjaga kerahasiaan organisasi ini, maka tempat ini akan segera dihancurkan. Sehingga akan tetapi si Paijo berbuat curang dong dengan memukul Taiyo, sehingga Taiyo pun terjatuh. Akan tetapi Sukiyo mengorbankan dirinya supaya Taiyo bisa melanjutkan ujiannya. Tapi yang tak diduga, Taiyo kembali menyelamatkan Sukiyo. Akan tetapi ini malah menyebabkan Taiyo tidak bisa mendapatkan lisensi tersebut nih. Dan juga penumpu tangannya akan segera runtuh. Sehingga Sukiyo pun menunjukkan skill aslinya dan juga identitas asli, di mana dia ternyata adalah seorang pengawas ujian ini. Sehingga Sukiyo pun langsung meloloskan Taiyo nih. Dan karena sebelumnya Sukiyo sudah melihat keahlian Taiyo dan juga skill yang paling penting, yaitu kemanusiaan. Makanya Sukiyo memutuskan untuk Taiyo yang menjadi pemenangnya. Dan Taiyo pun sangat senang nih. Ternyata Sukiyo tadi hanya berpura-pura, tapi yang tadi beneran dong. Jir, nggak Sigma, kabur.
Dan singkat cerita, sesampainya di rumah, mereka pun merayakan kemenangan Taiyo nih. Akan tetapi Koichiro tiba-tiba datang dari atap, yang ternyata selama ini suara-suara yang ada di atap ataupun mereka anggap adalah makhluk halus adalah ulas si Koichiro ini. Sehingga Futaba yang mengetahui Koichiro berusaha membuatnya ketakutan, makanya ia memberikannya pelajaran dengan cara mematahkan semua tulangnya. Dan itulah kenangan foto Taiyo saat mendapatkan lisensi pertamanya. Kisah 12. Kita diperlihatkan di kantor polisi, di mana mereka sedang kebingungan karena kehilangan narapidananya, yaitu kakek tua. Di mana kakek tua itu sekarang berada di tas Taiyo. Lah, kok iso? Ya, ternyata dia adalah kakek Mutsumi dan saudara-saudaranya, sekaligus kakek Taiyo juga. Tapi Taiyo tidak percaya dong, dan makanya Mutsumi pun mengenalkan kakeknya nih. Dia bernama Ban. Kita panggil saja si kakek Ban. Ya meskipun sudah tua kayak gini, tapi si kakek Ban masih sering menggoda wanita. Tapi selain itu sang kakek senang nih karena cucunya sudah mempunyai suami yang baik. Dan ternyata kedatangannya ke sini hanya untuk merayakan pernikahan mereka berdua. Tapi sebelum itu, waktunya sang kakek berjalan-jalan bersama cucu barunya. Dan akan tetapi Koichiro menahannya nih. Meskipun Koichiro tadi berada di luar negeri, tapi setelah mendapatkan informasi kalau kakeknya melarikan diri dari penjara, Koichiro pun langsung kembali. Ya ternyata sang kakek bukanlah narapidana, melainkan seorang informan dari dunia bawah. Tapi karena dia kalau keluar malah menyebarkan informasi yang penting ke para cewek-cewek, makanya mereka selalu menangkapnya. Namun sang kakek tetaplah kakek, makanya sang kakek Ban bisa lolos dari jebakan Koichiro dan langsung membawa Taiyo pergi jalan-jalan. Kemudian kita diperkenalkan kakek Ban yang seorang mata-mata legendaris yang mampu menyusup melarikan diri dari fasilitas penjara apapun. Makanya Koichiro menyuruh Taiyo harus berhati-hati untuk menjaganya. Tapi itu sudah terlambat sebab si kakek sudah menyewa banyak wanita cantik nih. Waduh, walawe. Makanya ketika si kakek akan memberikan informasi penting, Taiyo pun langsung membungkamnya. Tapi tidak bisa dong. Makanya si kakek Ban menantang Taiyo untuk menangkapnya dan namun masih tetap gak bisa dong. Makanya Taiyo bertanya alasan apa yang membuat kakek berusaha kabur dari penjara itu. Namun kakek Bang bingung nih menjelaskannya, sebab ini hanya dimengerti oleh orang tua saja. Lalu kemudian datang bartender yang menawarkan sake favorit istrinya, dan kakek sangat senang nih. Tapi kakek kecewa sebab anak zaman sekarang terlalu takut, sebab sang kakek selama ini ingin mendapatkan cicit. Makanya si kakek akan menceritakan pertemuannya dengan sang nenek, di mana sang nenek dulu adalah seorang wanita cantik dengan senyuman cerianya. Dan dahulu kala sang kakek adalah seorang yang tidak peduli tentang apapun, bahkan dirinya sendiri. Tapi ketika sang nenek datang, sang nenek langsung menerangi hidupnya, hingga itu membuat sang kakek pun berubah total. Makanya sang kakek berpesan untuk mencintai pasangannya dengan sepenuh hati dan hidup bermanfaat bagi orang lain. Makanya Taiyo berjanji akan selalu membahagiakan dirinya, Mutsumi, dan saudara-saudaranya untuk kehidupan masa depan mereka nanti. Tapi tiba-tiba Irashaimase. どうせこの店だと無理に抜いたり壊したりする手を吹っ飛ばしたくなきゃ。くなっちゃってごめんね。 Ya ternyata sang nenek datang dong setelah diberitahu oleh Mutsumi kalau sang kakek kabur dari penjara. Makanya sang kakek pun langsung kesenangan sendiri dong bisa bertemu dengan suaminya. Tapi nenek menyuruhnya untuk segera kembali ke pekerjaannya nih. Dan ternyata di bar tadi Mutsumi mendengar percakapan mereka berdua yang membuat Mutsumi pun menjadi bahagia. Sehingga sang kakek, sang nenek, ataupun Mutsumi sangat senang mendapatkan keluarga baru, yaitu Taiyo. いい婿をもらったな。私と同じでね。泣き落としであの日だけデートしても
Akan tetapi keesokan harinya, sang kakek kabur lagi dong. Tapi mereka semua sedang berbelanja bulanan. Di sisi lain, Taiyo Mutsumi sekeluarga berpisah mencari kebutuhan masing-masing di mall. Dan kegiatan ini mengingatkan Taiyo tentang keluarganya dulu yang sering datang ke mall untuk berbelanja. Dan mereka di sini akan berbelanja telur, beras, minyak, granat, peluru. Bentar. Lalu ketika berada di mesin kaca, awalnya Taiyo masih tidak percaya perkataan Mutsumi tadi. Tapi beneran dong, muncul granat dari mesin kaca itu. Lah, kok iso? Lalu Taiyo juga kaget, ternyata di kopi shop menjual peluru. Lah, aneh betah. Oh iya, gimana tentang saudara yang lain? Seperti biasa, Shinjo membeli senjata. Futaba sedang pijat urat. Bentar, ini pijat urat atau bengkokkan baja dah? Lalu Nanao sedang berbelanja obat-obatan bersama Kengo. Ya, akan tetapi selesai berbelanja, Taiyo didatangi oleh seorang anak nih. Lah, punya simpanan Lutong, matamu. Ya, anak tersebut ternyata kehilangan orang tuanya. Makanya mereka berniat untuk mencarikannya. Tapi sang anak bilang kalau orang tuanya diculik ke bawah tanah. Dan Mutsumi langsung mengetahui itu, makanya mereka langsung menuju ke pasar gelap, di mana pasar itu berada di bawah mall ini. Dan tempat ini adalah tempat penjualan black market, dan kalau mereka lengah sedikit, tubuh mereka akan terpotong-potong. Lalu tak lama kemudian, mereka pun langsung bertemu dengan ayah si anak tersebut yang sedang diancam oleh banda. Makanya mereka pun harus segera pergi dari sini. Tapi ada beberapa orang yang mengadang mereka. Terlebih lagi, Taiyo sudah menjadi buronan yang sangat mahal. Makanya mereka berniat mengincar Taiyo. Tapi mereka langsung tepar nih, karena si Koichiro datang di waktu yang tepat. Dan tak hanya Koichiro, para saudara-saudaranya yang lain juga berkumpul menghabisi semua orang di sana. Sehingga tapi gara-gara kejadian itu, mall itu malah turun dong. Ngeri juga nih keluarga. Mata koyo ne, Taiyo.